Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya bernama Yuanda Syahbeni dari NIM 86017563 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut simaan berikutnya. Berikut materi yang akan saya sampaikan mengenai proses lahirnya Pancasila yang meliputi BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila memiliki liputan sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dalam sidang pertama, para tokoh bangsa berdebat tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, kemanusiaan internasional. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan dan kebudayaan. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta, yang menjadi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini mencerminkan semangat kompromi dan persatuan, karena tokoh Islam dan nasionalis bekerja sama demi persatuan bangsa. Ketiga, sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Undang-Undang 1945 dan merumuskan Pancasila. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima usaha, golongan, dan agama. Perubahan ini menunjukkan jiwa toleransi dan persatuan nasional. Materi pertama yaitu menjelaskan peristiwa penting proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Peristiwa penting sidang pertama BPUPKI 1 Juni 1945. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugas utama adalah merumuskan dasar negara. Jalannya peristiwa pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI dan mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Soekarno ini dianggap sebagai lahirnya konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Makna dan nilai yang tercermin yaitu musyawarah dan demokrasi. Semua tokoh diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Persatuan dan nasionalisme, penempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Kemanusiaan dan keadilan menunjukkan semangat untuk membangun negara yang adil bagi semua rakyat. Pelajaran bagi generasi muda. Yang pertama, pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, meneladani semangat persatuan dan cinta air pada pendiri bangsa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, adil, dan toleran. Yang kedua yaitu menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut penjelasan nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa tersebut. 1. Dari sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nilai yang tercermin yaitu musyawarah dan demokrasi. Para tokoh bangsa berdiskusi untuk menentukan dasar negara dengan saling menghargai pendapat. Kedua, kebangsaan dan persatuan. Semua tokoh berjuang untuk kepentingan bersama, bukan untuk golongan tertentu. Ketiga, keadilan dan kemanusiaan. Usulan Pancasila oleh Soekarno menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tampak sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nilai yang tercermin, pertama, toleransi dan saling menghormati, adanya kompromi antara tokoh Islam dan nasionalis untuk mencapai kesepakatan bersama. Kedua, gotong royong dan persatuan. Seluruh pihak rela menurunkan ego demi menjaga persatuan bangsa. Nilai Pancasila yang tampak sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. 3. Dari sidang PPKI
18 Agustus 1945. Nilai yang tercermin persaudaraan dan persatuan. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan semangat menjaga kesatuan bangsa. Tanggung jawab dan kebijaksanaan para pemimpin bangsa mengambil keputusan dengan bijak demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tampak yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke-3 persatuan Indonesia. Peristiwa lahirnya Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan dan toleransi dalam perbedaan, musyawarah dan demokrasi, keadilan dan kemanusiaan, cinta tanah air, dan tanggung jawab kebangsaan. Selanjutnya, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini pada materi proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. Berikut penjelasan pribadi yang dapat kita ambil, sejarah lahirnya Pancasila dan relevansi bagi generasi muda saat ini. Satu, pelajaran yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Terdapat banyak nilai berharga yang bisa dijadikan teladan ini. Yang pertama, semangat persatuan. Para pendiri bangsa rela berkorban dan menyingkirkan kepentingan pribadi atau golongan demi ketuhanan Indonesia. Kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, agama, dan suku dapat bekerja sama dan saling menghormati. Ketiga, musyawarah dan demokrasi. Keputusan diambil melalui diskusi dan mufakat, bukan dengan kepaksaan. Keempat, cinta tanah air. Mereka berjuang dan tekad kuat untuk mewujudkan kemerdekaan dan membentuk dasar negara. Kelima, keadilan sosial. Setiap gagasan diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. Kedua, relevansi bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan di masa sekarang, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pertama, persatuan. Penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman budaya dan pendapat. Kedua, toleransi. Dibutuhkan agar generasi muda mampu hidup rukun di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan. Ketiga, musyawarah dan demokrasi. Pembentuk sikap terbuka dan bijak dalam menyelesaikan masalah termasuk di lingkungan sekolah atau masyarakat. Keempat, cinta tanah air. Mendorong generasi muda untuk berkontribusi positif bagi bangsa, misalnya dengan berprestasi dan menjaga nama baik Indonesia. Kelima, keadilan sosial. Mengajarkan agar generasi muda peduli terhadap sesama dan tidak bersikap egois. Dari sejarah lahirnya Pancasila, generasi muda belajar bahwa persatuan, toleransi, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa. Nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman hidup agar Indonesia tetap damai, adil, dan maju di masa kini maupun masa depan. Baik, sampai sinilah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dengan salah kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.